Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi dengan gue Leo di sini. Oke, gue udah lama banget nggak ngevlog ya teman-teman ya. Ini mudah-mudahan settingan kameranya pas ya. Karena ini pertama kali gue pakai helm KBC, setup GoPro di PCX teman-teman. Nah, ini kayaknya nih apa udah pernah ya kita ngevlog pakai PCX ya? Gue agak lupa deh. Karena gue udah lama banget ya nggak ngevlog teman-teman. Oke, pada video kali ini gue mau cerita tentang kekurangan PCX ini teman-teman ya. Jadi gue udah lama ya beli PCX ini. PCX ini tuh diproduksi di tahun 2021 teman-teman. Jadi ini faceliftnya berubah menjadi 160 cc ya. Dan bodinya semakin gambut dan semakin tinggi teman-teman. Kalau untuk faceliftnya sih gue suka ya, nggak ada masalah ya. Oh ya, untuk disclaimer, gue nggak mewakili siapapun ya. Ini cuma opini pribadi gue sendiri. Jadi ini murni pure pendapat ini mengenai dari diri gue sendiri ya. Dan gue tidak menyerang pihak manapun. Ini cuma sekedar sharing aja ya. Karena kan kita ada suara dari konsumen ya teman-teman. Di sini kan gue jatuhnya sebagai konsumen Honda ya, berarti ya. Oke, untuk kekurangannya yang pertama menurut gue itu karena ini Honda, gue merasa mendapat kesulitan saat membeli motor ini teman-teman. Jadi kalau pembayaran cash khususnya ya, gue mengalami kesulitan gitu teman-teman. Gue beberapa kali ditolak di dealer karena indennya terlalu lama gitu. Jadi kedepannya mungkin Honda kalau jual jangan inden lama-lama lah. Kalau khususnya untuk yang cash ya, karena gue gue ada pengalaman gini teman-teman. Ketika gue datang, kan gue udah mau beli tuh, tapi saat ditanyakan pembayaran, nah di situ gue bilang cash teman-teman. Nah di situ juga pihak salesnya kan pasti menawarkan platform untuk berbagai macam kreditnya teman-teman ya. Dan di situ gue bilang cash gitu. Ya udah, saat gue bilang cash langsung dibilang, oh iya mas, mohon maaf mas, unitnya inden. Padahal aslinya ngomongnya ada. Wih, keren arenya nih, X-Max. Wow, sebentar ya teman-teman, nih kayaknya gue belum nganciin helm deh, agak kendor. Sebentar ya. Berikutnya kalau dari segi teknis ya teman-teman, PCX itu gimana ya? Sebenarnya PCX itu kan didesain untuk kenyamanan ya. Seperti yang teman-teman tahu, PCX itu kan artinya personal comfort salon ya. Itu bacanya gimana? Salon apa salon? Nanti dikoreksi ya. Untuk posisi riding ya, itu nggak masalah. Tapi di pengereman teman-teman, menurut gue yang kekurangan ini jarak handle-nya teman-teman. Ini jarak handle-nya jauh. Jarak handle-nya tuh jauh banget menurut gue. Jadi kalau kita macet-macetan tuh agak pegel. Kalau di pribadi gue ya. Pokoknya ini gue bakal breakdown kekurangan menurut versi gue. Gue nggak ngeliat YouTube A, B, C, D. Ini menurut versi gue ya. Tadi dari segi lever brake ini kurang, terlalu jauh teman-teman, dan nggak bisa di-adjust ya. Kalau untuk brakingnya sendiri halus banget dan pakem, responsif banget. Gue suka banget sama masternya bawaannya PCX ini. Ini bagus banget kalau menurut gue. Cuma sayangnya bagian levernya itu nggak bisa di setel, jadi nggak bisa di-adjust teman-teman. Terus yang kedua itu untuk bagian windshield. Nah windshield ya teman-teman. Ini ketiga berarti ya. Untuk yang ketiga berarti ini bagian windshield teman-teman. Untuk windshield gue lebih suka windshield variasi yang high teman-teman ya. Karena nanti kan gue juga ada bayi, kemungkinan ada anak kecil ya. Gue punya baby, dan nanti bakal kalau jalan-jalan ya ditaruh di depan ya. Makanya gue pakai windshield yang high, yang tinggi. Nah ini bentuk windshield model originalnya. Ini original yang gue pakai ya. Ini kurang estetik menurut gue teman-teman. Ya lihat ya, bentuknya ini kurang bagus. Kalau menurut gue lebih bagus bentuk-bentuk windshield yang tinggi
aftermarket teman-teman. Ya di situ banyak ya, ada MHR dan sebagainya, pokoknya custom yang dari lokal. Itu menurut gue lebih desainnya oke banget dibanding originalnya. Gue juga nggak tahu kenapa ini kok kayak agak awkward dikit ya ininya, bagian desainnya. Terus oke, terima kasih Pak. Masya Allah, ini bawanya nggak kurang banyak lagi ya. Aduh mas ya, orang nyari duit ya sampai kayak gini, hebat sih. Cuma ya lain kali keselamatannya dipikirin ya, terutama buat keselamatan orang lain karena bahaya. Oke, back to topic. Terus keempat, tentang mesin teman-teman. Banyak yang ngomong mesinnya ini kasar atau apa, geredek. Dan gue sendiri ya jujur nggak nemuin hal itu teman-teman. Menurut gue kalau yang di unit gue ini itu mesinnya tetap biasa ya, standar Matic ya. Gimana sih standar Matic? Halusnya ya segitu ya kan, dan kasarnya kan kayak gitu kan. Kita tahu lah bagian kasar Matic seberapa. Nih kayak gini ya, dengar ya, kalian nggak dengar suara yang gerung gitu, enggak. Ini masih under tolerance menurut gue, masih di batas normal menurut gue teman-teman, dan nggak berisik juga. Dan untuk geredek, gue juga tidak merasakan geredek dari pertama kali gue beli unit ini teman-teman, tetap responsif. Dan untuk perawatannya ya teman-teman, gue nggak pakai oli dari bawaan ini. Gue spill ya, kalau gue itu pakai dua opsi oli teman-teman. Yang pertama gue pakai Motul, merek Motul ya. Yang kedua kalau Motul nggak ada itu pakainya Shell Helix yang Ultra teman-teman. Nah itu pasti bahan bakarnya Pertamax ya, walaupun kadang gue juga sering beli Pertalite loh. Kalau Pertamax saya ngantrinya males gitu, gue kan kadang malah Pertamax suka ngantri kebalik loh. Ya tergantung sih. Rata-rata ya tetap ya pakai Pertamax ya teman-teman. Nah itu nggak geredek sama sekali sih di gue ya. Kayak gitu, gue nggak ngerti tuh kalau yang banyak yang share kayak gitu, dan gue nggak tahu kenapa. Dan di unit gue alhamdulillah ini tidak menemukan apapun ya. Kan kalau gini kan geredek ya kalau lagi nanjak gini ya. Ini halus banget teman-teman. Dan kalau untuk tenaga itu pasti lemot teman-teman, karena kan dia besar ya, bodinya makin besar. Ya namanya juga PCX lah. Jangan disamakan dengan NMAX Turbo ya, memang didesain untuk kencang. Honda itu didesain untuk irit teman-teman. Untuk tenaga bawah itu memang apa, berat ya kalau menurut gue, kayak lemot. Cuma kalau di pribadi gue, kalau kita sudah menyentuh 60 ke atas itu enteng teman-teman. Kalau untuk PCX ini ya, ini menurut feel gue ya, karena apa ya, kita nggak ada RPM ya. Tuh, gue nggak bisa baca, cuma dari kilometer. Kalau menurut gue nyentuh 60 km ke atas ya, 70 tuh udah enak banget teman-teman. Ini bener-bener kayak ngeleang gitu, asik di bawahnya. Cuma kalau buat gini ya, stop and go, aduh kurang enak teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang nggak begitu suka model ya gini ya, yang model-model bar stang kayak gini ya, stang-stang pecek gini kan emang agak lebih nahan ya di tangan dibanding kalau kita bawa Beat atau Scoopy atau ya, Matic yang lain ya, yang nggak terbuka seperti ini. Kayak gitu. Terus ke berapa? Ya berikutlah ya. Kekurangan berikutnya itu tutup tangki nih teman-teman. Ini tutup tangkinya itu nggak bisa, kadang otomatisnya ini kadang kebuka, kadang enggak gitu teman-teman. Kadang nyangkut. Nah di sini gue udah melakukan modifikasi, nanti bakal gue share juga videonya. Jadi gue semacam ganjel gitu ya, teman-teman tinggal ganjel lah. Ada juga yang secara mudah, cara mudahnya itu diganjel pakai karet yang ada di buku petunjuk ya, untuk ngisi apa, untuk naliin kunci serep itu teman-teman. Nah itu pakai itu, terus dikaitin aja di dalam tangkinya itu. Nanti dia bisa buat ganjel, untuk ngepapnya lebih mudah kayak gitu. Jadi tangkinya ini rada-rada bermasalah menurut gue. Tapi nggak karatan teman-teman ya. Kan kadang ada yang nge-share ya, ada yang ngomong PCX tangkinya karatan. Gue kurang tahu, pokoknya gitu-gitu yang aneh-aneh. Gue nggak ngalamin. Pokoknya gue ceritain yang gue alamin ya teman-teman. Terus kekurangan berikutnya, di sini kan bagasinya
luas ya teman-teman, bagasi dalam motor ini. Bagasinya luas, oke. Cuma kalau menurut gue di sini kan gue bikin atau membeli partisi untuk bagasi ya. Mungkin ke depannya pihak Honda itu menawarkan opsi untuk membuat partisi dari pabrikannya gitu teman-teman, yang bisa dicopot pasang gitu. Jadi nggak semua kita brok besar gitu kan, naruh barang juga nggak bagus teman-teman, melorot gitu. Kalau di partisi itu bisa kayak gue tuh, depan buat helm, belakang untuk jas hujan, seperti itu. Lebih organize-nya bagus gitu, rapi ya. Terus untuk kekurangan berikutnya itu di shock breaker teman-teman. Nah ini gue rada-rada gimana ya, bisa dibilang ada yang ngomong shock breakernya keras depan belakang gitu. Ini kalau menurut versi gue lagi, ini pokoknya gue review jujur selama gue make dia ini nih ya. Masalah shock breaker ya, gue pertama kali mendapatkan unit ini itu gue bonceng nyokap kan. Itu yang gue rasakan adalah jeduk teman-teman kalau di polisi tidur. Gak tau kenapa jeduk tuh. Nah gue udah mulai ini kan, udah mulai kayak wah pastilah gue setiap semua, kalian kalau tahu ya, ini FYI, semua motor gue itu rata-rata Honda yang gue beli, dan semua motor gue itu shock breakernya gue ganti dengan aftermarket, which is gue pakai ISS di situ biasanya ya. Dan ini belum sempat gue ganti walau untuk PCX ini teman-teman, gue masih mau menikmati performa standarnya dia ini teman-teman. Nah bagian shock breaker itu kan jeduk ya, tapi anehnya teman-teman, untuk ya udah mulai akhir-akhir ini ya udah agak lama sih, tapi ya kedepannya gitu ya itu udah hilang gitu jeduknya teman-teman. Kayak aneh, makanya gue juga agak bingung ya jelasinnya gimana ya, kok bisa hilang gitu tuh gue juga nggak ngerti. Kalau disuruh bahasa teknisnya itu gue udah nggak begitu ngerasain jeduk. Biasanya nih jeduk teman-teman, dan gue cek itu tidak ada leaking oil, nggak ada sama sekali, normal. Gue juga nggak tahu kenapa, pokoknya sekarang masih tetap comfort. Saran gue kalau teman-teman pengen lebih nyaman, ganti shock belakangnya. Kalau shock depan itu masih so-so teman-teman. Apalagi kalau teman-teman biasa bawa ya Matic yang kecil gitu kayak Beat atau Scoopy, dapat shock ini tuh udah berasa banget, improvementnya tuh kerasa banget teman-teman. Jadi jangan kufur nikmat lah jadi orang. Oke? Karena ini dipakai buat daily teman-teman. Kekurangannya lagi ada di bagian spion. Memang ini kan motor santai teman-teman ya. Motornya lebih ke elegan gitu larinya kan, desainnya itu. Oke lah, jadinya dia dapat spion yang sangat bagus teman-teman. Cuma kekurangannya, spionnya itu kan lebih panjang daripada handbarnya ini teman-teman. Dia lebih menjorok keluar, dan di situ udah badan PCX ini besar banget ya, bodinya besar banget. Terus bagian spionnya juga makin menjolor keluar. Kita mau manuver nembus macet tuh agak susah. Nah di sini gue pakai spion original Beat gue zaman dulu teman-teman. Nih, jadi gue pakai spion Beat original. Gue ganti malah, ya kan, PCX spionnya Beat. Orang yang Beat pada mau spion PCX. Karena balik lagi itu nggak bisa nyalip-nyalip teman-teman, percuma. Mendingan kayak gini buat harian asik ya kan. Oke, ini udah mau mulai masuk Depok dan mulai macet teman-teman. Paling kekurangan lainnya ya kayak body kan besar, nanti kalau mau ngecat, servis atau apa juga rada susah teman-teman, bongkar-bongkarnya itu aja sih. Tapi kalau buat pemakaian harian ya itu tadi. Oh iya, sama satu lagi deh, ban bawaannya PCX ini agak licin teman-teman, nggak enak. Makanya ini gue udah pakai ban aftermarket ya. Ini kenapa sih mobil ini gerung-gerung? Mobil gue juga pakai knalpot racing loh, tapi nggak seberisik itu sih. Gue nggak tahu dia pakai apa, dan main-mainin gas gitu biar apa gue nggak tahu. Hampir lupa bagian mesin teman-teman ya. Mesinnya itu perlu dikasih pelindung atau cover guard ya. Cover engine tuh penting teman-teman. Gue pertama kali ngangkat ini, yang pertama kali gue beli aksesoris adalah engine cover. Kalian jangan sampai lupa beli itu, karena bahaya teman-teman. Kita tahu sendiri ya, adatnya di Indo ini
adat terserah ya teman-teman. Jadi orang-orang kadang udah jalannya jelek kayak gini, terus polisi tidur itu bikin main tinggi-tinggian. Gue nggak tahu kenapa. Aneh memang orang kita ini. Mereka kalau bikin polisi tidur tuh main tinggi-tinggian. Padahal kalau polisi tidurnya juga dibuat landai sesuai dengan aturan yang berlaku, itu pasti ngerem juga kok. Nggak bakal ngebut juga gitu loh. Nggak sekalian di pondasi aja gitu, bikin polisi tidur tinggi-tinggi gitu. Pondasi pakai batu kali tutup selesai, ya kan? Ya paling itu aja sih teman-teman selama ini yang gue alami. Untuk kelebihan nanti kita buat videonya tersendiri, untuk kekurangannya seperti itu teman-teman menurut versi gue. Jangan lupa di like video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di Randy Leo. Keep safety, riding and respect. Gue Randy Leo, I'm out. Peace, bye bye. Wah, udah haus nih, kita beli dulu kali ya. Into